Shalom semuanya, hari ini aku lagi ada di Tanah Karo, di Brastagi, dan ini tepatnya ada di mana ya, peternakan susu sapi sih. Tempatnya cukup bagus. Nah, kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dikit about Trinitas vs Apostolic Pentecostal or Oneness or Jesus Only, terserah lah, whatever ya, apapun namanya. Yang penting pahamnya itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri gitu. Terserah mau kasih merek apa, yang penting pahamnya ini. Nah, aku tuh agak ngerasa gimana ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ala Gracia Pelo atau Inyo, di mana bukti Yesus bilang kalau aku adalah Bapa gitu ya. Jadi aku ngerasa kok teolog ya bisa kasih pertanyaan sedangkal ini. Jadi kok kayak mirip umat sebelah gitu. Mana bukti Yesus bilang aku Tuhan, sembahlah aku. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menuntut diksi sesuai dengan keinginan dia. Justru ini yang namanya adalah exegese. Sementara Alkitab itu exegese ya, dari dalam itu dieksplor keluar. Jadi jangan harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu termasuk cacat pikir, karena Yesus nggak pernah bilang aku laki-laki maka Yesus bukan laki-laki gitu. Karena Yesus nggak pernah bilang aku punya gigi maka Yesus nggak punya gigi. Ini termasuk cacat pikir gitu ya. Nah, jadi dalam hermeneutik itu ada pendekatan-pendekatan ya, termasuk pendekatan rasional. Kayaknya aku udah pernah ngasih konten soal ini. Misalnya kayak gini ya, kalau kalian lihat aku lagi ngunyah sesuatu di mulutku, berarti aku lagi makan. Kan gitu ya logikanya. Nggak mungkin aku lagi nyangkol. Nah, itu termasuk salah satu pendekatan rasional. Jadi kadang-kadang nggak perlu aku bilang aku lagi makan, tapi karena kalian melihat ada bukti-bukti itu, maka kalian bisa berkesimpulan aku sedang makan. Gitu juga di dalam hermeneutik itu ada yang pendekatan seperti itu. Nah, kedua, Trinitarian itu kayak doktrin-doktrin prasmanan, artinya pilih-pilih. Ada seorang yang ngelihat aku nyanyi di atas panggung, terus audiens netizen bilang aku tuh penyanyi, KJ itu penyanyi katanya. Di satu waktu ada orang yang ngelihat aku misalnya ngajar, terus orang bilang aku guru. Terus suatu waktu next time ada juga orang yang ngelihat aku itu penari, misalnya aku ikut di ajang pencarian bakat dan aku di sana menari. Terus audiens netizen bilang kalau Ai itu penari. Nah, kemudian ketemulah ini orang-orang ini. Nah, ada orang yang bilang enggak, Kizia itu penyanyi bukan penari. Ada juga audiens atau netizen yang bilang Kezia itu, maksudnya aku ya, namaku Kezia. Kezia itu dia itu guru bukan penyanyi. Ada yang bilang Kezia itu dancer, dia itu bukan guru, dia itu bukan penyanyi. Sementara netizen yang smart, audiens yang memang mengenal aku dan mengikutiku, dia tahu, oh si Kezia ini emang dia penyanyi, dia penari, dia dancer, dia juga itu guru gitu. Ya jadi semuanya ini benar, semuanya ini saling melengkapi, komplit. Nah, kalau Trinitarian itu Yesus itu cuma anak, karena cuma melihat di bagian itunya aja. Makanya aku bilang itu prasmanan, pilih-pilih. Dia nggak ngeliat Yesus di tempat lain itu siapa, Yesus di tempat lain itu siapa. Tapi anehnya gini, standar ganda jadinya. Mereka tuh percaya kalau Yesus itu adalah hamba sekaligus raja. Padahal kan dua hal yang bertentangan sebenarnya ya. Nah, kalian tuh percaya kalau Yesus itu disebut sebagai domba Allah, domba. Dan satu sisi juga dia adalah singa dari Yehuda. Kelihatannya kontras gitu kan. Tapi ya Yesus disebut dua gelar itu. Jadi semua diborong oleh dia, itulah maksudnya dalam pola pikir paradoks. Jadi A dan B itu benar di saat yang bersamaan. Sementara Trinitas itu memakai pola pikir Helenis. Ya, Bapak Gereja itu sudah terbiasa dengan pola pikir paradigma Helenis ya. Nah, fakta yang ketiga, sebenarnya dalam pertarungan Trinitas dan Arius itu agak beda-beda tipis kok. Trinitas, Arius ya sama dengan saksi Jehovah, sama dengan pola-pola pikir Helenis, Yunani yang percaya dewa-dewa banyak. Sebenarnya sama aja. Sama-sama berpikir bahwa Bapa itu punya anak, itu kayak Zeus dan Hercules. Sama-sama berpikir bahwa secara letterlek Bapa emang punya anak, kayak bedanya dengan saksi Jehovah yang masalah ciptaan doang. Kalau nggak sebenarnya sama aja ya, ada Bapa beneran, ada anak. Makanya aku bilang tuh sama kayak Zeus sama Hercules. Nah, ini nanti di next yang aku angkat, kenapa sih kok bisa sih bapak-bapak gereja itu terpapar sama Helenis? Kalau bapak-bapak gereja sendiri sudah salah, sumbernya sudah salah, pionirnya sudah salah, kemana-mana itu akan ikut ya, apalagi followernya pasti bakal lebih nggak ngerti gitu ya kan. Makanya bagi kalian ya, kalau misalnya ada Trinitas yang versinya percaya bahwa Yesus adalah Bapa, Trinitas yang percaya bahwa Yesus adalah anak,
Trinitas yang percaya bahwa Yesus adalah Roh Kudus juga. Trinitas yang percaya bahwa Yesus adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kalian tuh masih mendapatkan kasih karunia, karena nggak semua orang bisa memahami keteologian Allah yang seperti itu. Trinitas adalah doktrin atau konsep yang berasal dari bahwa gereja yang berbias ke Helenis. Trinitas adalah konsep yang berdasarkan filsafat dunia, produk yang tercipta setelah era rasul. Kok bisa? Ya bisa lah ya, iya, orang peradaban Yunani itu sangat besar pengaruhnya ke Yahudi, ke Roma, ke Indonesia malahan ya, bahkan sampai sekarang. Olimpiade berasal dari Yunani. Kata Indonesia sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, Indus dan Nesia, artinya kepulauan India. Ya jadi emang alam Helenis, peradaban Yunani itu besar pengaruhnya, bahkan sampai sekarang, sebelum Masehi, setelah Masehi, bahkan sampai sekarang. Nah jadi inilah tugas kita, tugas kami ini sebagai orang-orang apostolik Pentakosta ya, untuk mengembalikan, untuk merestorasi ajaran rasul-rasul ke pola Ibrani, untuk mengembalikan ajaran kekristenan seperti pemahaman rasul-rasul, seperti pemahaman gereja mula-mula. Trinitas itu produk yang diciptakan setelah era rasul, bukan produk Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Trinitas. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Next, kita buka lagi satu persatu, kita bukakan pelan-pelan, termasuk kesalahkaprahan tentang Elohim, akhiran im, tata bahasa jamak tunggal yang sering dipikir Trinitas itu 3 pribadi. Itu nggak ada itu konsep yang begitu dalam pola Ibrani. Itu nanti bisa saya jelaskan selanjutnya. Kemudian juga rumusan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus yang ditambahkan oleh gereja di abad keempat. Alasannya ya karena mengikuti tradisi gereja. Itu sudah ada ditulis dalam Katekismus Katolik sendiri. Selama 300 tahun pertama, orang Kristen itu dibaptis hanya dalam nama Yesus. Dan itu terbukti setelahnya, lihat aja rasul-rasul itu membaptis semua dalam nama Yesus. Nggak ada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Eksorsisme murid-murid dalam pengusiran setan itu dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus, kenapa tiba-tiba baptis jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah itu next, nanti pelan-pelan semua kita bukakan satu persatu. Untuk sementara sampai di sini dulu, udah agak gelap, muka saya juga nggak kelihatan lagi, jadi horor ya. Oke semuanya, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kasih.